Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya dengan baik. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Irma Sanusi. Ibu adalah salah satu guru di SMK Putra Bangsa, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau hasil dari observasi. Dengan kata lain, teks ini baru bisa kita buat setelah kita melakukan sebuah penelitian ataupun melakukan sebuah kegiatan. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi dua. Pertama ialah pernyataan umum atau klasifikasi. Tahap pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Pernyataan umum ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Biasanya berupa definisi ataupun pengertian dari kegiatan atau penelitian yang akan dilakukan. Struktur selanjutnya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Anggota atau aspek yang dilaporkan berisi rincian atau gambaran khusus mengenai objek yang akan dibahas. Struktur ini biasanya berupa kalimat-kalimat deskriptif yang menggambarkan hasil dari sebuah penelitian. Selanjutnya akan kita bahas mengenai unsur kebahasaan teks LHO. Unsur pertama adalah kalimat definisi. Bisa kita lihat pada contoh kalimat, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Kalimat tersebut merupakan kalimat definisi karena kalimat tersebut memberikan penjelasan pada kata semangka. Identifikasi kalimat definisi pada teks LHO dapat dengan mudah kita lakukan ditandai dengan penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, serta kata yakni. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Dapat kita lihat pada contoh kalimat. Di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi serta yang merupakan konjungsi penambahan. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya berupa satu buah klausa atau hanya ada satu kata kerja pada kalimat tersebut. Bisa kita lihat pada contoh kalimat, semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Pada kalimat tersebut hanya terdapat satu kata kerja, yaitu kata mengandung. Selanjutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat dua klausa atau lebih. Jadi, dapat kita temukan dua atau lebih kata kerja pada sebuah kalimat. Contoh kalimat kompleks dapat kita lihat pada kalimat dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Pada kalimat tersebut terdapat dua klausa atau dua kata kerja, yaitu kata membantu dan kata mengisi. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan data berupa angka. Bisa kita lihat pada contoh kalimat, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Pada kalimat tersebut terdapat data yang berupa angka. Angka tersebut didapatkan setelah dilakukannya riset atau dilakukan penelitian terhadap buah semangka.
Untuk lebih memahami penjelasan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks LHO, mari kita baca bersama-sama contoh teks LHO berikut ini. Berikut adalah contoh teks LHO dengan judul Harimau. Mari kita baca bersama. Analisis struktur teks sebagai berikut. Pernyataan umum berupa kalimat definisi dari harimau terdapat pada paragraf pertama, ditandai dengan penggunaan kata yakni pada kalimat pertama dan kata adalah pada kalimat kedua. Struktur berikutnya berupa aspek yang dilaporkan terdapat pada paragraf kedua hingga paragraf kelima, meliputi laporan mengenai ciri fisik, habitat, serta karakteristik dari objek yang dibahas. Selanjutnya untuk analisis unsur kebahasaan, yang pertama adalah kalimat definisi, bisa kita lihat pada contoh kalimat harimau digolongkan masuk ke dalam mamalia, yaitu binatang yang menyusui. Dikatakan kalimat definisi karena terdapat kata yaitu. Unsur kebahasaan berikutnya adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Bisa kita temukan pada kalimat, harimau bisa mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi dan yang merupakan konjungsi penambahan. Unsur kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks dapat kita lihat pada contoh kalimat, gigi taringnya kuat dan tajam untuk mengoyak daging. Kalimat tersebut dikatakan kalimat simpleks karena hanya terdapat satu klausa pada kalimat tersebut, ditandai dengan hanya ada satu kata kerja, yaitu kata mengoyak. Kemudian, untuk contoh kalimat kompleks pada teks tersebut dapat kita lihat pada contoh kalimat, populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Kalimat tersebut dikatakan kalimat kompleks karena terdapat dua klausa yang ditandai dengan adanya dua kata kerja, yaitu kata menurun dan kata diburu. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan data berupa angka. Dapat kita lihat pada contoh kalimat, harimau bisa mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Pada kalimat tersebut terdapat angka-angka, yaitu 1,5, 3,3, dan 300. Baiklah, setelah mendengar penjelasan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks LHO, apa pendapat kalian? Mudah bukan? Untuk materi teks LHO, rangkumannya sudah Ibu tulis dalam e-learning. Silahkan masuk ke dalam e-learning dan login dengan akun kalian masing-masing. Sampai jumpa!